Bertemu kembali. Bencana banjir dan tanah runtuh yang melanda Sumatera, Indonesia pada November lalu telah meninggalkan kesan mendalam terhadap kehidupan rakyat dan ekonomi republik itu. Wartawan Astro Awani Saif Akmal kini berada di Bandar Aceh bagi meneliti rapat perkembangan terkini impak bencana yang membadai wilayah itu. Saif yang tiba di Aceh semalam ada perkembangan terkini serta perkongsian pakar. Baik, saya kini berada di pejabat koordinasi posko bencana, iaitu tempat di mana mereka akan mengumpulkan beberapa barangan untuk dihantar ke kawasan-kawasan yang terkesan melalui para sukarelawan posko. Dan saya sebentar lagi pada jam 10 akan bergerak bersama dengan para sukarelawan menuju ke beberapa kawasan. Pertama, kita akan menuju ke Pidijaya dan selepas itu akan bergerak ke Biren untuk melihat sendiri bagaimana keadaan, apakah keperluan masyarakat umum apabila telah terkesan daripada bencana yang telah berlaku pada 22 Disember lepas. Jadi bersama saya pada hari ini iaitu Encik Muhammad Hassan yang juga merupakan Ketua Forum PRB Aceh, Forum Pengurangan Risiko Bencana Aceh. Baik, Encik boleh bersama dengan Astro Awani. Baik Pak, selamat sore Pak, selamat siang Pak. Selamat pagi menjelang siang. Okey. Tetap salam sehat. Senyum. Okay, sini sikit Pak. Okay, alright. Tak apa, boleh lihat saya. Okey Pak, jadi memandangkan sejak daripada 22 November telah berlaku bencana dan sehingga kini. Jadi apakah update terkini yang berlaku sebenarnya dalam pandangan orang yang mengelola bencana pada masa ini? Ya, saya ingin sampaikan bahawa karena saya sebagai forum bencana antara masyarakat dan pemerintah, di posko utama di pemerintah, mereka sangat sungguh melakukan pekerjaan penanganan di kebencanaan. Bagaimana di tahap pertama, para tim posko tanggap darurat yang berada langsung di bawah pemerintah Aceh, iaitu Sekda, yaitu pertama melakukan evakuasi dan terus juga dilakukan distribusi logistik. Itu di tahap dan kami Forum Pengurangan Risiko Bencana Aceh saat ini membantu pemerintah dengan mensuplai terkait dengan berapa banyak lembaga sudah masuk di Aceh yang hari ini sudah sangat antusias membantu. Terus juga namun masih sangat kekurangan, belum banyak yang bisa terbantu pelayanan bagi masyarakat. Kenapa? Ada faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan ini. Salah satunya adalah putusnya koneksitas antara jalan dari Banda Aceh untuk menuju ke sisi timur. Karena bencana yang terjadi di bulan Oktober ini sampai November adalah sebuah bencana yang dilanda di pesisir timur, yaitu dari Banda Aceh Besar sampai kepada Aceh Taming. Dan juga di bagian tengah, yaitu di Aceh Tengah, Banda Meria, Gaya Luas, Sebu Salam, Singkil. Itu daerah yang dimasuk di Laut Tengah. Nah, masalah utama yang terjadi di daerah pesisir timur hanya adalah putusnya koneksitas jalan di Kabupaten Biren. Sehingga hal itu menjadi tambahan bencana bagi masyarakat yang mengalami bencana di Kabupaten Biren. Sebelahnya Kabupaten Aceh Utara, Kota Luswawe, terus Kabupaten Aceh Taming, Aceh Timur, dan Langsa. Sampai hari ini pesisir timur sampai ke Medan itu belum tembus, tetapi dari Medan menuju Aceh Taming tembus. Itu pertama. Yang kedua juga sangat dipengaruhi kita tidak bisa membangun komunikasi sehingga masih terlihat sebuah seolah tidak terkoordinasi. Padahal tidak, ini sangat dipengaruhi karena koneksitas hubungan internet itu sangat berpengaruh. Itu sebenarnya. Baik Pak, jadi dalam tempoh bila Bapak bercerita banyak kawasan yang masih tak dapat nak connect dan sebagainya. Namun jadi apakah langkah seterusnya yang mungkin akan digerakkan oleh para sukarelawan bagi menangani isu ini? Ya, kami atas nama Forum PRB Aceh, salah satu caranya adalah melakukan mengorganisasi paguyuban atau organisasi mahasiswa. Di Banda Aceh ini ada 23 kabupaten kota organisasi ada di Banda Aceh. Dan program pertamanya adalah kita mengorganisasikan mereka, terus kita pulangkan mereka ke kabupaten masing-masing sehingga mereka lebih paham keadaan daerahnya dan kita fasilitasi mereka pulang. Dan mereka kita jadikan relawan di sana, kita backup logistik. Itu yang pertama kita lakukan. Dan kedua juga kita akan melakukan mengorganisir posko-posko yang mahasiswa yang melakukan ini, kita fasilitasi mereka.
sehingga semangat-semangat yang ingin membantu masyarakat Aceh ini itu menjadi terkoordinir lebih baik meski masih ada hambatan-hambatan yang miskomunikasi yang karena terkait koneksitas internet. Baik, Pak. Okey, itu tadi apa yang saya fahamkan, bermakna di sini adalah isu communication masih lagi menjadi isu utama kerana line telefon, malah internet juga tidak dapat dihubungkan, disalurkan kepada masyarakat pedalaman. Jadi para sukarelawan yang berada di kawasan bandar atau kawasan yang nak hulurkan bantuan ni terputus untuk tahu update apa yang berlaku. Namun kalau bab kata Pak Hassan tadi, dia juga akan organise student group yang mana yang belajar di kawasan bandar untuk pulang ke desa masing-masing untuk membantu. Sebab kalau nak hantar sukarelawan yang daripada bandar sahaja, mungkin mereka bukan orang asal sana, tapi dengan membawa golongan mahasiswa menuju ke kawasan kampung mereka sendiri, mereka lebih tahu, lebih arif tentang apa sebenarnya kekurangan berlaku. Baik, perkembangan seterusnya akan saya sampaikan melalui saluran 501 dan insyaAllah doakan saya berjaya menuju ke kawasan yang lebih berdalaman untuk melihat sendiri, menyaksikan sendiri bagaimanakah, apakah perkara yang dapat kita ceritakan kepada masyarakat global mengenai kekurangan, keperluan mangsa bencana. Baik, perkembangan seterusnya akan saya laporkan di saluran 501 dan esrawani.com. Baik. Baik, sementara itu bantuan untuk mangsa banjir dan tanah runtuh di Aceh kini memerlukan penyelarasan lebih tersusun selepas banyak kawasan masih terputus akses. Usaha mengatur rangkaian bantuan termasuk pasukan relawan terus dipertingkat bagi memastikan bantuan dapat menembusi lokasi yang terkesan. Ya, ini sebenarnya harus kita organisir semua jaringan kita yang lebih efektif, terutama relawan-relawan yang memang kapabel, bagus kerja-kerja di lapangan agar langsung bisa menerobos lokasi-lokasi memang yang masih terisolir itu. Yang kedua, kalau memang ada pihak luar, misalnya NGO-NGO internasional katakanlah, misalnya seperti di Malaysia, ini kebutuhan jangka panjang sangat penting karena kenapa infrastruktur pembangunan rumah khususnya dan lahan-lahan mereka tempat tinggal itu memang rusak total. Artinya bahwa kita harus merespon agak lebih cepat. Bagaimana mempekerjakan mereka, minimal membersihkan rumah, membersihkan lahan mereka, membersihkan lingkungan mereka agar aktivitas ekonomi mereka bisa jalan kembali.